tahun 2025 ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia telah meluncurkan panduan tentang pembelajaran mendalam ataupun deep learning. Pembelajaran mendalam ataupun deep learning ini dilatar belakangi oleh perubahan masa depan yang sulit diprediksi, bonus demografi 2035, dan visi Indonesia Emas tahun 2025. Juga permasalahan mutu pendidikan seperti literasi, numerasi, HOTS, dan ketimpangan mutu pendidikan, serta kompetensi masa depan. Harapannya, pembelajaran mendalam ataupun deep learning sebagai solusi mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Nah, yang menarik dari kerangka kerja pembelajaran mendalam ini, ada beberapa lapisan ya pembelajaran mendalam ini. Di sini di lapisan pertama adanya dimensi profil lulusan. Di sini ada beberapa profil lulusan, lalu akan ada prinsip pembelajaran, juga pengalaman belajar dan kerangka pembelajaran. Nah, 4 lapisan inilah yang menjadi kerangka kerja dalam pelaksanaan pembelajaran mendalam ataupun deep learning. Sekarang kita akan coba untuk melihat dari setiap lapisannya seperti apa. Nah, sebelum kita membahas semakin mendalam di sini pembelajaran mendalam atau deep learning ini, kita bisa mengingat dari teorinya Michael Fullan dan kawan-kawan, di mana di dalam teorinya Michael Fullan dan kawan-kawan ini juga membahas tentang deep learning. Dan apakah ada kesamaan antara deep learning dari Michael Fullan dan kawan-kawan dengan deep learning yang digadang-gadangkan oleh Kemendikbud Dasmennya seperti apa? Nah, di sini ya, di dalam deep learningnya, di dalam Michael Fullan, di sini ada 4 hal di dalam kerangka ini, dan nanti akan kita bandingkan dengan kerangka pembelajaran deep learning oleh Kemdikbud. Nah, kalau kita lihat di sini satu lapisan deep learning dari Michael Fullan, dan di Kemdikbud di sini ada 4 lapisan. Namun di lapisan paling luar kalau kita perhatikan ini sama persis ya dengan deep learningnya versi Michael Fullan. Kita lihat yang pertama di sini adanya learning partnership. Nah, ini akan sama dengan kemitraan pembelajaran. Nah, diharapkan dalam pelaksanaan pembelajaran kita bermitra antara guru, siswa, orang tua, masyarakat, dan lain sebagainya. Lalu ada learning environment ataupun lingkungan pembelajaran. Nah, lingkungan pembelajaran merupakan hal yang penting dalam proses pembelajaran. Ini sama. Selanjutnya ada pedagogical practice. Nah, pedagogical practice di sini yaitu adanya praktik pedagogis. Nah, ini kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran dengan baik. Dan juga yang terakhir adanya leveraging digital. Nah, di sini sama dengan pemanfaatan digital. Nah, jadi keempat hal dalam kerangka pembelajaran deep learning antara teorinya Michael Fullan dan kawan-kawan ini sepertinya diambil secara keseluruhan dalam kerangka pembelajaran mendalam oleh Kemdikbud. Jadi kita sudah mengetahui ya sumber dari pembelajaran mendalam, kerangkanya dari mana, yaitu dari teorinya Michael Fullan dan kawan-kawan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam dimensi profil lulusan. Nah, dimensi profil lulusan di sini ada beberapa, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Di sini ada 8 hal yang menjadi dimensi profil lulusan dari pembelajaran mendalam itu. Mulai dari keimanan dan ketakwaan Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kesehatan, komunikasi, dan kemandirian. Kalau perhatikan, ini juga mengambil dari 6 kompetensi global untuk deep learning ya. Nah, di sini ada karakter, ini sama dengan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ada citizenship, yaitu kewargaan, collaboration sama, communication juga sama. Lalu ada creativity dan critical thinking juga sama. Yang membedakan di sini ada di mana? Membedakan di sini adanya di kesehatan dan kemandirian. Nah, jadi ada 2 tambahan yang berbeda dengan 6 kompetensi global untuk deep learning. Nah, dari mana untuk kesehatan kemudian diambil untuk melengkapi 6 karakter kompetensi global ini, yaitu dari kesehatan dan kemandirian ini diambil dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, yaitu di pasal 3 ya. Nah, di sini ya, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat. Nah, dari sini ya, kesehatan. Berilmu, cakap, kreatif, mandiri. Jadi ini diambil dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 untuk melengkapi 6 kompetensi global deep learning tadi. Nah,
Bagaimana kalau kita hubungkan ya dengan kurikulum Merdeka kemarin? Di sana ada namanya profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada beriman bertakwa kepada Yang Maha Esa, berkebinekaan global ini sama dengan keluargaan ya, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, sepertinya semua yang ada di dalam profil pelajar Pancasila semuanya ada di dalam dimensi profil lulusan dari pembelajaran mendalam ataupun deep learning. Nah, ini yang diharapkan menjadi profil lulusan dari dampak penerapan pembelajaran mendalam ataupun deep learning. Selanjutnya, kita akan masuk di dalam pengalaman belajar atau di lapisan yang kedua ya, dari luar. Nah, di sini pengalaman belajar adanya merefleksi, memahami, dan mengaplikasi. Ini merupakan proses yang terus berkelanjutan dari memahami, mengaplikasi, merefleksi, dan berkelanjutan seterusnya. Bagaimana pengalaman belajar ini? Pengalaman belajar ini dari memahami ini merupakan pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, dan pengetahuan nilai dan karakter. Mengaplikasi yaitu adalah mendalaman dari pengetahuan yang sudah diperoleh. Lalu merefleksi. Nah, merefleksi ini merupakan bagian dari regulasi diri ataupun self-regulation. Kita akan masuk ke dalam prinsip pembelajaran. Di dalam prinsip pembelajaran dari kerangka penerapan pembelajaran mendalam, di sini ada 3, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, berkesadaran di sini adalah mindful, bermakna di sini adanya meaningful, dan menggembirakan adalah joyful. Di mana berkesadaran ini adalah pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif, mampu meregulasi diri. Lalu bermakna adalah peserta didik dapat menerapkan pengetahuannya ke dalam situasi nyata, dan menggembirakan adalah pembelajaran yang menggembirakan merupakan suasana belajar yang positif. Nah, ketiga prinsip pembelajaran ini sebenarnya juga mengambil dari berbagai macam teori. Nah, di sini saya mencoba untuk mencari dari berbagai sumber dan juga mendapatkan referensinya. Nah, dari mindful, meaningful, dan joyful ini mengambil dari beberapa teori berikut, yaitu seperti teorinya Ellen Langer, David Ausubel, dan Maria Montessori tentang ketiga hal dalam prinsip pembelajaran deep learning tadi. Nah, secara umum demikianlah tadi cara kita dapat memahami dari kerangka kerja pembelajaran mendalam ataupun deep learning yang sudah dimunculkan oleh Kemdikbud, yaitu di sini ada 4 lapisan, mulai dari kerangka pembelajaran, pengalaman belajar, prinsip pembelajaran, dan dimensi profil lulusan. Nah, ini merupakan refleksi saya pribadi ya, apakah ini sesuai atau tidak, boleh berikan saran tanggapan di dalam kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.